Bayangkan, satu agama, satu kitab, satu kiblat, satu nabi. Namun hari ini, umat Islam terpecah menjadi puluhan golongan. Mengapa itu bisa terjadi? Benarkah Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan bahwa umatnya kelak akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang akan tetap berada di jalan yang benar? Semua bermula setelah wafatnya Rasulullah SAW saat persatuan umat mulai diuji oleh perebutan kepemimpinan, konflik politik, hingga lahirnya berbagai kelompok dalam sejarah Islam. Inilah kisah besar tentang awal mula perpecahan umat Islam, sebuah perjalanan sejarah yang penuh pelajaran dan mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang Islam selamanya. Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe supaya akun kami berkembang dan terus membuat konten Islami yang bermanfaat. Bab 1. Islam di masa Nabi, satu umat, satu jalan. Pada awal lahirnya Islam di tanah Mekah pada abad ke-7 Masehi, umat Islam belum mengenal apa yang hari ini disebut sebagai perpecahan golongan. Mereka adalah satu umat yang disatukan oleh satu keyakinan, satu kitab suci, dan satu pemimpin agung, Nabi Muhammad SAW. Di bawah bimbingan langsung Rasulullah SAW, setiap persoalan kehidupan, baik urusan ibadah, hukum, akhlak, hingga persoalan sosial dan politik, dikembalikan kepada wahyu Allah melalui Al-Quran dan penjelasan Nabi SAW. Tidak ada kebingungan besar, tidak ada perdebatan panjang yang memecah belah, karena semua hati tertuju pada satu sumber kebenaran yang sama. Perjalanan dakwah Islam dimulai dengan penuh ujian. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada para pengikut awalnya. Mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan harta, keluarga, bahkan nyawa demi mempertahankan iman. Di masa ini, umat Islam masih sedikit jumlahnya, namun sangat kuat dalam persatuan. Mereka merasakan penderitaan yang sama, menghadapi musuh yang sama, dan berjuang untuk tujuan yang sama, menegakkan kalimat Allah. Persatuan itu lahir bukan karena jumlah, melainkan karena kokohnya iman kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, peristiwa besar yang dikenal sebagai hijrah, pondasi umat Islam semakin kuat. Di Madinah, Nabi tidak hanya menjadi seorang rasul tetapi juga pemimpin masyarakat dan kepala negara. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, dua kelompok berbeda yang kemudian melebur menjadi satu keluarga besar Islam. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada keutamaan berdasarkan nasab, semua dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah. Inilah salah satu keajaiban kepemimpinan Rasulullah SAW. Beliau mampu mengubah masyarakat yang sebelumnya terpecah karena fanatisme suku menjadi umat yang bersaudara. Setiap kali muncul perbedaan pendapat di antara para sahabat, mereka segera kembali kepada Rasulullah. Ketika terjadi perselisihan, keputusan Rasulullah menjadi akhir dari semua perdebatan. Firman Allah ditaati, sabda Nabi Muhammad SAW dijadikan pedoman. Karena itulah, pada masa hidup Rasulullah SAW, benih-benih perpecahan besar tidak sempat tumbuh. Bukan berarti para sahabat tidak pernah berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu tidak berubah menjadi permusuhan. Mereka memahami bahwa ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW berada di atas ego pribadi dan kepentingan kelompok. Namun di balik kuatnya persatuan itu, Rasulullah SAW telah memberikan sebuah peringatan penting kepada umatnya. Dalam beberapa riwayat hadis, beliau menyampaikan bahwa umat-umat terdahulu telah terpecah dan umat Islam pun kelak akan mengalami hal yang sama. Sabda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai alarm agar umat Islam selalu menjaga persatuan dan tidak menjauh dari Al-Quran serta sunnah Rasulullah. Nabi memahami tabiat manusia, ketika pemimpin telah tiada, ego, kepentingan dan penafsiran yang berbeda bisa menjadi pintu masuk perpecahan. Dan benar saja, selama Rasulullah SAW masih hidup, beliau adalah tali yang mengikat seluruh umat.
Namun sejarah membuktikan ketika tali itu terangkat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam memasuki babak baru yang penuh ujian. Persatuan yang selama ini kokoh mulai diuji oleh pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah? Dari pertanyaan inilah, sejarah panjang perpecahan umat Islam perlahan dimulai. Sebuah perjalanan yang kelak akan melahirkan banyak kelompok, mazhab, dan golongan, hingga dikenal dalam hadis sebagai 73 golongan. Namun semuanya berawal dari satu masa yang sangat indah, masa ketika Islam berdiri sebagai satu umat, satu jalan, di bawah cahaya bimbingan Nabi Muhammad SAW. Bab 2. Wafatnya Nabi Muhammad SAW dan awal guncangan umat. Tahun 632 Masehi menjadi salah satu tahun paling mengguncangkan dalam sejarah Islam. Setelah lebih dari 20 tahun membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Kabar itu menyelimuti Madinah dengan kesedihan yang mendalam. Para sahabat yang selama ini selalu melihat Rasulullah SAW sebagai sumber petunjuk, mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tidak ada yang siap menghadapi kenyataan bahwa manusia paling mulia itu akan meninggalkan mereka. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di rumah istrinya, Aisyah binti Abu Bakar. Berita itu menyebar begitu cepat, membuat seluruh Madinah seakan berhenti bernafas. Banyak sahabat tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Di antara mereka adalah Umar ibn al-Khattab yang begitu terpukul hingga berdiri di tengah orang banyak sambil berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat akan dihukumnya. Umar seolah menolak menerima kenyataan. Baginya, Rasulullah tidak mungkin pergi secepat itu. Di saat suasana penuh kepanikan, berdirilah Abu Bakar dengan keteguhan luar biasa. Ia memasuki kamar Rasulullah SAW, mencium kening beliau, lalu keluar menemui umat Islam yang sedang terguncang. Dengan suara yang tegas namun penuh air mata, Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu ia membacakan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Saat itulah banyak sahabat tersadar, termasuk Umar yang akhirnya jatuh berlutut karena menyadari bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah tiada. Namun, wafatnya Nabi SAW tidak hanya meninggalkan duka, ia juga menghadirkan pertanyaan besar yang belum pernah dihadapi umat sebelumnya. Siapa yang akan memimpin umat setelah Rasulullah? Selama hidup Nabi SAW, semua persoalan selalu kembali kepada beliau. Kini, untuk pertama kalinya, umat harus menentukan jalan sendiri. Kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah melindungi Islam sejak hijrah, berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka merasa memiliki jasa besar dalam membela Islam dan mengusulkan agar pemimpin baru berasal dari kalangan mereka. Di sisi lain, kaum Muhajirun dari Mekah juga memiliki pandangan sendiri. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan harus tetap berada di tangan Quraisy, suku Nabi Islam, agar umat tetap bersatu. Perdebatan berlangsung tegang. Ini bukan sekedar soal kekuasaan, tetapi tentang masa depan umat. Jika salah memilih pemimpin, umat bisa terpecah. Jika terlalu lama tanpa pemimpin, kekacauan bisa terjadi. Dalam suasana genting itulah, Abu Bakar mengusulkan dua nama besar, Umar bin al-Khattab dan Abu Ubaidah. Namun secara mengejutkan, Umar justru berdiri dan menggenggam tangan Abu Bakar, sarya membayatnya sebagai khalifah pertama umat Islam. Para sahabat lain pun mengikuti. Dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, badai besar pertama berhasil diredam. Namun sesungguhnya, di balik baiat itu, tersimpan benih-benih pertanyaan yang belum sepenuhnya selesai. Sebagian orang bertanya, mengapa bukan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah? Bukankah ia termasuk orang pertama masuk Islam dan sangat dekat dengan Nabi?
Pertanyaan inilah yang kelak tumbuh menjadi salah satu akar perbedaan terbesar dalam sejarah Islam. Hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya hari duka, ia adalah titik awal sebuah ujian panjang. Dari sinilah umat Islam mulai memasuki babak baru, babak ketika persatuan yang dulu begitu kokoh mulai diuji oleh politik, kepemimpinan, dan tafsir tentang siapa yang paling berhak melanjutkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ujian yang perlahan akan membuka jalan menuju perpecahan besar umat Islam. Bab 3. Persoalan kepemimpinan menjadi api pertama perpecahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, umat Islam tampak kembali tenang. Kepemimpinan berhasil diteruskan, roda pemerintahan tetap berjalan, dan ancaman perpecahan besar untuk sementara dapat dihindari. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah pertanyaan yang belum sepenuhnya selesai. Siapa sebenarnya yang paling berhak memimpin umat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan ini sederhana, tetapi dampaknya akan mengguncang sejarah Islam selama berabad-abad. Sebagian besar sahabat menerima Abu Bakar karena beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah, orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang masuk Islam, pendamping hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sosok yang dipercaya Rasulullah untuk menjadi imam sholat saat beliau sakit. Semua itu menjadi isyarat kuat bagi banyak sahabat bahwa Abu Bakar adalah pilihan terbaik untuk menjaga persatuan umat. Namun, di sisi lain, ada sebagian kaum muslimin yang memandang persoalan ini secara berbeda. Mereka melihat bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ali adalah sepupu Rasulullah, menantu beliau melalui pernikahannya dengan Fatimah binti Muhammad, serta termasuk orang pertama yang memeluk Islam sejak usia muda. Ia tumbuh langsung di bawah asuhan Nabi, dikenal karena keberanian, ilmu, dan kesalihannya. Bagi sebagian orang, kedekatan Ali dengan Rasulullah dianggap sebagai alasan kuat mengapa ia layak memimpin umat. Pandangan ini semakin menguat karena sebagian sahabat mengingat beberapa peristiwa penting yang dianggap sebagai isyarat tentang keutamaan Ali. Salah satunya adalah peristiwa Ghadir Hum ketika Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya." Sebagian umat memahami sabda ini sebagai penghormatan dan penegasan kecintaan kepada Ali, sementara sebagian lain menafsirkannya sebagai penunjukan kepemimpinan. Perbedaan penafsiran inilah yang perlahan mulai membentuk dua cara pandang yang berbeda dalam tubuh umat Islam. Meski demikian, pada masa Abu Bakar dan kemudian Umar ibn al-Khattab, perbedaan itu belum berkembang menjadi konflik terbuka. Ali tetap setia kepada persatuan umat. Ia berbaiat kepada Abu Bakar dan berkontribusi dalam banyak urusan penting negara. Ini menunjukkan bahwa para sahabat utama tetap mengutamakan persatuan Islam di atas kepentingan pribadi. Namun, benih-benih pemikiran tentang siapa yang paling berhak memimpin tetap hidup dalam hati sebagian orang. Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar jabatan politik. Bagi umat Islam generasi awal, khalifah adalah penerus tugas Rasulullah dalam menjaga agama dan umat. Karena itu, memilih khalifah berarti menentukan arah masa depan Islam. Setiap keputusan memiliki konsekuensi besar, dan setiap kelompok merasa memiliki alasan yang benar. Seiring waktu, perbedaan pandangan tentang kepemimpinan ini tidak lagi hanya menjadi persoalan politik, tetapi mulai masuk ke wilayah akidah dan keyakinan. Sebagian mulai meyakini bahwa kepemimpinan harus selalu berasal dari keluarga Nabi atau Ahlul Bait, sementara yang lain tetap berpegang pada prinsip musyawarah dan ijma para sahabat. Dari sinilah muncul dua arus besar pemikiran yang kelak akan dikenal sebagai akar awal lahirnya Sunni Islam dan Syiah Islam. Apa yang pada awalnya hanya sebuah perbedaan pandangan tentang suksesi kepemimpinan, perlahan berubah menjadi api kecil yang terus menyala di bawah permukaan umat. Api itu belum meledak pada masa Abu Bakar dan Umar, tetapi ia terus membesar dari generasi ke generasi. Dan ketika nanti situasi politik memanas, api kecil itu akan berubah menjadi kobaran besar yang memecah umat Islam untuk pertama kalinya dalam sejarah. Babak baru perpecahan itu segera datang,
dan dimulai dari tragedi berdarah pada masa khalifah berikutnya. Bab 4. Fitnah besar pertama, terbunuhnya Khalifah Utsman dan luka pertama umat. Setelah masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab yang relatif stabil, umat Islam memasuki era baru di bawah kepemimpinan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman adalah sahabat senior Rasulullah Nabi Muhammad, termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam, dikenal lembut, dermawan, dan memiliki kedudukan istimewa karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Pada awal pemerintahannya, Islam mengalami perkembangan luar biasa. Wilayah kekuasaan meluas hingga ke Persia, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Bizantium. Di masa inilah Utsman mengambil salah satu keputusan terbesar dalam sejarah Islam, menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf resmi yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Keputusan ini menyelamatkan umat dari perpecahan bacaan Al-Quran dan hingga hari ini menjadi warisan besar bagi seluruh Muslim. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin kompleks pula persoalan yang dihadapi. Banyak wilayah baru membawa budaya, bahasa, dan kepentingan politik yang berbeda. Disinilah mulai muncul ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsman. Beberapa orang menuduh beliau terlalu banyak mengangkat anggota keluarganya dari Bani Umayyah ke posisi penting pemerintahan. Tuduhan nepotisme ini menyebar cepat, meskipun banyak ulama sejarah menjelaskan bahwa sebagian tuduhan tersebut dibesar-besarkan oleh pihak-pihak yang ingin mengguncang stabilitas umat. Di balik layar, muncul tokoh-tokoh provokator yang memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Salah satu nama yang sering disebut dalam literatur sejarah adalah Abdullah ibn Sabah, sosok kontroversial yang diduga menyebarkan fitnah dan mengobarkan kebencian terhadap khalifah. Benar atau tidak perannya sebesar itu, yang jelas suasana umat saat itu mulai memanas. Fitnah menyebar dari satu kota ke kota lain, dari Kufah, Basrah, hingga Egypt. Gelombang protes perlahan berubah menjadi pemberontakan. Puncaknya terjadi pada tahun 656 Masehi. Sekelompok pemberontak datang ke Medina dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Para sahabat senior ingin melindungi beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengirim putra-putranya Hasan ibn Ali dan Husain ibn Ali untuk menjaga rumah Utsman. Namun Utsman menolak pertumpahan darah. Ia tidak ingin sesama muslim saling membunuh hanya untuk mempertahankan dirinya. Dalam keadaan berpuasa, sambil membaca Al-Quran, Khalifah Utsman diserang di dalam rumahnya sendiri. Pedang para pemberontak menebas tubuh khalifah yang telah berusia lebih dari 80 tahun itu. Darah beliau menetes di atas mushaf Al-Quran yang sedang dibacanya. Salah satu riwayat menyebut, darah itu jatuh tepat di ayat yang berbunyi, "Maka Allah akan memeliharamu dari mereka." Momen itu menjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Terbunuhnya Utsman bukan sekedar kematian seorang khalifah, ia adalah luka pertama besar dalam tubuh umat Islam. Untuk pertama kalinya, seorang pemimpin muslim dibunuh oleh orang-orang yang juga mengaku muslim. Kepercayaan antar sesama mulai runtuh, kecurigaan menyebar, persatuan yang dahulu kokoh mulai retak. Setelah tragedi itu, umat Islam terbelah dalam dua pertanyaan besar. Siapa yang harus menggantikan Utsman dan siapa yang harus bertanggung jawab atas darahnya? Sebagian menuntut balas secepatnya, sebagian lain ingin menenangkan keadaan terlebih dahulu. Disinilah bara konflik yang selama ini tersembunyi mulai berubah menjadi api besar. Dan ketika Ali bin Abi Thalib akhirnya dibaiat sebagai khalifah keempat, banyak orang berharap luka itu sembuh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Umat Islam memasuki babak perang saudara pertama dalam sejarahnya. Sebuah fitnah besar yang akan mengubah wajah Islam selamanya. Bab 5. Perang saudara yang mengubah segalanya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, umat Islam memasuki salah satu masa paling kelam dalam sejarahnya.
Luka atas kematian Khalifah ketiga belum sempat sembuh, namun umat sudah dihadapkan pada pertanyaan baru yang jauh lebih berat. Siapa yang akan memimpin dan bagaimana keadilan atas darah Uthman harus ditegakkan? Dalam suasana penuh ketegangan itulah, mayoritas umat membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat. Ali bukan sosok sembarangan. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabat paling berilmu dan paling pemberani. Banyak orang berharap dengan kepemimpinan Ali, umat Islam dapat kembali bersatu. Namun harapan itu segera diuji oleh kenyataan pahit. Para pembunuh Uthman belum dihukum, sementara tekanan politik datang dari berbagai arah. Sebagian sahabat besar menuntut agar para pembunuh Uthman segera diadili. Di antara mereka ada Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah, serta dua sahabat senior, Talhah bin Ubaidallah dan Zubair bin Al-Awwam. Mereka bukan menolak Ali sebagai khalifah, tetapi menuntut agar keadilan segera ditegakkan atas kematian Uthman. Di sisi lain, Ali menghadapi situasi yang sangat sulit. Kota Madinah tidak stabil, para pemberontak masih bercampur dengan masyarakat, dan jika tindakan terburu-buru diambil, perang saudara bisa meledak. Ali memilih menenangkan keadaan terlebih dahulu sebelum menghukum para pelaku. Namun keputusan ini ditafsirkan berbeda oleh sebagian pihak. Kecurigaan mulai tumbuh. Apakah Ali terlalu lambat? Apakah beliau melindungi para pemberontak? Padahal sejarah menunjukkan Ali sendiri sangat berduka atas kematian Uthman. Ketegangan itu akhirnya memuncak dalam Battle of the Camel atau Perang Jamal di dekat Basrah. Dinamakan demikian karena Aisyah binti Abu Bakar memimpin pasukan dari atas seekor unta. Tragisnya, dua kelompok muslim yang sama-sama mengucap syahadat kini saling berhadapan di medan perang. Banyak riwayat menyebut bahwa sebenarnya kedua pihak hampir berdamai, namun provokator dari pihak-pihak tertentu sengaja menyerang di malam hari agar perang tidak bisa dihindari. Darah pun tumpah, ribuan muslim tewas, Talhah dan Zubair gugur. Setelah perang berakhir, Ali memperlakukan Aisyah dengan penuh hormat dan mengantarkannya kembali ke Madinah. Tetapi luka umat semakin dalam. Belum selesai duka itu, muncul tantangan baru dari Muawiyah I, gubernur Damaskus dan kerabat Uthman. Muawiyah menolak berbaiat kepada Ali sebelum para pembunuh Uthman dihukum. Baginya menuntut darah Uthman adalah kewajiban. Perselisihan ini akhirnya membawa dua kekuatan besar Islam bertemu dalam Battle of Siffin pada tahun 657 Masehi di tepi sungai Eufrat. Perang Siffin berlangsung sengit, ribuan nyawa kembali melayang. Ketika pasukan Muawiyah terdesak, muncul sebuah peristiwa dramatis. Mushaf Al-Quran diangkat di ujung tombak sebagai tanda ajakan damai dan arbitrase. Sebagian pasukan Ali mendesak agar beliau menerima tahkim atau penyelesaian melalui perundingan. Meski Ali merasa itu hanyalah strategi politik, beliau akhirnya menerima demi menghindari lebih banyak darah tertumpah. Namun keputusan itu justru memunculkan masalah baru. Sebagian pendukung Ali marah dan menuduhnya telah menggantikan hukum Allah dengan hukum manusia. Mereka keluar dari barisan Ali dan kelak dikenal sebagai Khawarij, kelompok yang menjadi salah satu sekte paling awal dalam sejarah Islam. Perang saudara ini mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya sejak wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam tidak hanya berbeda pendapat, mereka saling mengangkat pedang. Persaudaraan yang dulu dibangun Nabi di Madinah kini retak oleh politik, kecurigaan, dan dendam. Dari sinilah perpecahan Islam tidak lagi menjadi sekedar potensi, ia menjadi kenyataan sejarah. Dan dari puing-puing perang saudara itu, lahirlah kelompok-kelompok baru yang akan terus membentuk wajah dunia Islam selama berabad-abad. Salah satunya adalah kelompok yang paling keras, Khawarij. Bab 6. Lahirnya Khawarij, ketika perbedaan berubah menjadi pengkafiran. Perang Siffin belum benar-benar selesai ketika luka baru muncul di tubuh umat Islam. Setelah pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pertama sepakat melakukan tahkim atau arbitrase, penyelesaian melalui perundingan, banyak orang berharap pertumpahan darah akhirnya berhenti. Namun, justru dari keputusan itulah lahir sebuah kelompok baru yang kelak dikenal sebagai salah satu golongan paling keras dalam sejarah Islam, Khawarij. Awalnya, kelompok ini berasal dari pasukan Ali sendiri.
Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mendesak Ali menerima tahkim saat mushaf Al-Quran diangkat di medan perang. Mereka berteriak, "Biarkan Al-Quran menjadi hakim di antara kita." Namun, setelah perundingan berlangsung, mereka justru berubah pikiran. Mereka menuduh Ali telah melakukan kesalahan besar karena menerima keputusan manusia dalam urusan yang menurut mereka hanya boleh diputuskan oleh Allah. Slogan mereka sangat terkenal, "La hukma illa lillah," atau tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimat ini benar secara makna, tetapi mereka gunakan untuk menolak tahkim dan menyerang Ali. Ketika mendengar itu, Ali berkata kalimat yang terkenal dalam sejarah. Kalimat yang benar, tetapi digunakan untuk tujuan yang batil. Ali memahami bahwa persoalannya bukan pada kalimat itu, tetapi pada cara mereka memahaminya secara sempit dan ekstrim. Kelompok ini kemudian memisahkan diri dari pasukan Ali dan keluar menuju sebuah wilayah bernama Harurah. Karena keluar dari barisan khalifah, mereka kemudian disebut Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Awalnya, jumlah mereka tidak terlalu besar, tetapi semangat mereka sangat kuat. Mereka merasa diri sebagai kelompok paling benar, paling murni, dan paling taat kepada agama. Disinilah bahaya besar mulai muncul. Khawarij tidak hanya berbeda pendapat, mereka mulai mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Menurut mereka, Ali telah kafir karena menerima tahkim. Muawiyah juga dianggap kafir. Bahkan banyak sahabat Nabi lainnya pun mereka cap sesat. Cara berpikir seperti ini menjadi sangat berbahaya karena membuka pintu kekerasan atas nama agama. Bagi Khawarij, dosa besar dapat mengeluarkan seorang Muslim dari Islam. Jika seseorang melakukan kesalahan besar, maka menurut mereka orang itu kafir dan halal darahnya. Pandangan ekstrim ini berbeda jauh dari pemahaman mayoritas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap melihat pelaku dosa besar sebagai Muslim meskipun berdosa. Sejarah mencatat bahwa kelompok Khawarij mulai melakukan tindakan brutal. Mereka menghadang kaum muslimin di jalan-jalan, memeriksa keyakinan mereka, lalu membunuh siapapun yang dianggap tidak sejalan. Salah satu tragedi paling terkenal adalah pembunuhan Abdullah ibn Khabab, putra seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya yang sedang hamil. Peristiwa itu menunjukkan betapa jauh mereka telah melenceng dari nilai rahmat dalam Islam. Melihat ancaman itu, Ali akhirnya terpaksa mengambil tindakan. Terjadilah Perang Nahrawan pada tahun 658 Masehi ketika pasukan khalifah menghadapi kaum Khawarij. Sebagian besar Khawarij tewas dalam perang itu, tetapi ideologi mereka tidak benar-benar hilang. Ia tetap hidup, berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ironisnya, dari sisa-sisa kelompok inilah lahir rencana pembunuhan terhadap 3 tokoh besar sekaligus, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Dari rencana itu, hanya satu yang berhasil, pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 661 Masehi, saat Ali sedang menuju masjid di Kufah untuk sholat subuh, ia diserang oleh seorang Khawarij bernama Abd ar-Rahman ibn Muljam dengan pedang beracun. Wafatnya Ali menjadi akhir tragis dari era Khulafaur Rasyidin. Dan semua itu berakar dari satu hal, perbedaan yang berubah menjadi fanatisme, lalu fanatisme berubah menjadi pengkafiran, dan akhirnya melahirkan kekerasan. Dari Khawarij, sejarah Islam belajar satu pelajaran besar. Ketika agama dipahami tanpa hikmah dan tanpa kasih sayang, ia bisa berubah menjadi senjata yang melukai umatnya sendiri. Bab 7. Munculnya Syiah dari cinta Ahlul Bait menjadi sebuah mazhab. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, luka umat Islam semakin mendalam. Jika sebelumnya perpecahan muncul karena konflik politik dan perang saudara, kini perbedaan mulai berkembang menjadi keyakinan yang lebih mendalam. Salah satu kelompok yang tumbuh dari peristiwa-peristiwa itu adalah Syiah Islam atau yang dikenal sebagai Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti kelompok atau pengikut. Dalam konteks sejarah Islam awal, istilah ini mula-mula merujuk kepada Syiatu Ali, yaitu para pendukung Ali bin Abi Thalib.
Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa sejak awal Ali adalah sosok yang paling berhak menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, kedekatan Ali dengan Rasulullah sebagai sepupu, menantu, dan salah satu orang pertama masuk Islam bukan sekedar hubungan keluarga, tetapi tanda keistimewaan yang menunjukkan hak kepemimpinan. Pada awalnya, dukungan kepada Ali lebih bersifat politik daripada teologis. Mereka percaya bahwa kepemimpinan umat seharusnya berada di tangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Namun, seiring waktu, terutama setelah wafatnya Ali, gagasan ini berkembang menjadi keyakinan bahwa kepemimpinan spiritual umat Islam harus diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra Ali, Hasan ibnu Ali, sempat menjadi khalifah, tetapi demi menghindari perang saudara lebih lanjut, ia memilih berdamai dengan Muawiyah pertama. Keputusan Hasan ini sering disebut sebagai Tahun Persatuan, karena untuk sementara umat Islam kembali berada di bawah satu kepemimpinan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Ketika Muawiyah wafat, kekuasaan diwariskan kepada putranya, Yazid pertama. Banyak umat Islam menolak sistem monarki ini, termasuk adik Hasan, yaitu Husain ibnu Ali. Husain menolak berbayat kepada Yazid karena menganggap kepemimpinannya tidak sah secara moral dan politik. Perlawanan Husain berujung pada salah satu tragedi paling menyedihkan dalam sejarah Islam, yaitu tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi di wilayah Karbala. Dalam peristiwa itu, Husain bersama keluarga dan para pengikutnya yang jumlahnya sangat sedikit dikepung oleh pasukan Umayyah. Selama berhari-hari mereka kehausan di padang pasir sebelum akhirnya diserang. Husain gugur sebagai syahid bersama sebagian besar anggota keluarganya. Peristiwa Karbala menjadi titik balik besar dalam sejarah Syiah. Jika sebelumnya Syiah adalah gerakan politik yang mendukung keluarga Ali, setelah Karbala, ia berubah menjadi identitas keagamaan yang kuat. Husain tidak lagi dipandang sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap kezoliman dan lambang pengorbanan demi kebenaran. Dari sinilah berkembang keyakinan inti Syiah tentang imamah, yaitu bahwa Allah telah menetapkan para imam dari keturunan Ali dan Fatimah binti Muhammad sebagai pemimpin spiritual umat. Para imam ini diyakini memiliki kedudukan khusus, ilmu yang mendalam, dan dalam sebagian cabang Syiah dianggap maksum atau terjaga dari kesalahan. Seiring waktu, Syiah sendiri berkembang menjadi beberapa cabang seperti 12th Shiaism, Ismailism, dan Zaidism, masing-masing dengan pandangan berbeda tentang siapa imam yang sah. Namun, satu hal yang tetap menyatukan mereka adalah kecintaan mendalam kepada Ahlul Bait dan keyakinan bahwa kepemimpinan umat seharusnya berasal dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Syiah menunjukkan bahwa perpecahan dalam Islam tidak hanya disebabkan oleh perebutan kekuasaan, tetapi juga oleh perbedaan dalam memahami warisan kepemimpinan Nabi. Dari satu pertanyaan sederhana, siapa yang paling berhak memimpin setelah Rasulullah, lahirlah salah satu cabang terbesar dalam sejarah Islam yang bertahan hingga hari ini. Dan sementara Syiah tumbuh dengan keyakinannya sendiri, mayoritas umat Islam pun mulai mengokohkan identitas mereka dalam satu jalan yang kelak dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bab 8. Mayoritas menjadi Ahlus Sunnah, jalan tengah umat Islam. Di tengah gelombang besar perpecahan yang melahirkan kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah Islam, mayoritas umat Islam memilih satu jalan yang berbeda, yaitu tetap berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti pemahaman para sahabat dan menjaga persatuan umat. Dari jalan inilah lahir kelompok yang kemudian dikenal sebagai Sunni Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa, Ahlus Sunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, yaitu ajaran dan teladan Rasulullah SAW. Sedangkan wal Jamaah berarti dan golongan yang bersatu, merujuk pada komitmen untuk tetap berada dalam persatuan umat, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Nama ini bukan muncul sebagai label politik, melainkan sebagai identitas bagi mereka yang ingin tetap berada di jalan mayoritas sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa-masa awal, kelompok ini tidak mendeklarasikan diri sebagai mazhab baru. Mereka justru melihat diri mereka sebagai kelanjutan dari Islam asli yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika kelompok-kelompok lain mulai muncul dengan pemahaman-pemahaman baru, mayoritas umat memilih kembali kepada dua sumber utama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat seperti Abu Bakar, Umar ibnul Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagi Ahlus Sunnah, semua sahabat Nabi memiliki kedudukan mulia. Mereka meyakini bahwa meskipun para sahabat pernah berbeda pendapat dan bahkan terlibat konflik, semua itu harus dipahami dalam konteks sejarah, bukan dijadikan alasan untuk mencaci atau membenci salah satu pihak. Prinsip ini menjadi pembeda penting antara Sunni dengan kelompok lain yang menilai sebagian sahabat secara sangat kritis. Selain itu, Ahli Sunnah juga mengambil posisi jalan tengah dalam banyak persoalan. Mereka menolak sikap ekstrim Khawarij yang mudah mengkafirkan sesama Muslim karena dosa besar. Mereka juga tidak menerima keyakinan bahwa kepemimpinan agama harus selalu diwariskan kepada keturunan tertentu. Bagi Sunni, pemimpin umat dipilih melalui musyawarah selama memenuhi syarat keilmuan, keadilan, dan kemampuan memimpin. Seiring berkembangnya zaman, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi arus utama umat Islam. Di bawah pemerintahan Umayyad Caliphate dan kemudian Abbasid Caliphate, pemikiran Sunni semakin kokoh. Para ulama mulai merumuskan prinsip-prinsip akidah, hukum, dan metodologi keilmuan agar umat memiliki pedoman yang jelas. Di bidang hadis muncul ulama besar seperti Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibnul Hajjaj yang mengumpulkan dan menyaring ribuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang akidah, lahir tokoh-tokoh seperti Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang merumuskan fondasi teologi Sunni. Sementara dalam bidang fikih, berkembang 4 mazhab besar yang nantinya menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Keberhasilan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi karena kemampuannya menjaga keseimbangan antara teks dan akal, antara tradisi dan pembaharuan, antara prinsip dan toleransi. Mereka menerima adanya perbedaan dalam masalah cabang, tetapi tetap menjaga kesatuan dalam pokok-pokok agama. Hingga hari ini, mayoritas Muslim di dunia, termasuk di Indonesia, berada dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bahwa di tengah banyaknya perpecahan, mayoritas umat tetap memilih jalan persatuan dan moderasi. Namun perjalanan sejarah belum selesai. Setelah persoalan politik dan kepemimpinan, tantangan baru akan muncul dari arah yang berbeda. Perdebatan antara akal dan wahyu. Dan dari sanalah lahir kelompok-kelompok teologis baru yang kembali menguji persatuan umat Islam. Bab 9. Perdebatan akal dan wahyu. Lahirnya pertarungan pemikiran dalam Islam. Setelah umat Islam melewati badai besar perpecahan politik, mulai dari konflik kepemimpinan, perang saudara, hingga lahirnya kelompok seperti Khawarij dan Syiah Islam, tantangan baru mulai muncul. Kali ini bukan dari pedang dan peperangan, tetapi dari pemikiran. Pertanyaannya sederhana, namun sangat mendalam. Apakah akal manusia boleh digunakan untuk memahami agama, ataukah wahyu harus diterima apa adanya? Pertanyaan ini mulai menguat pada masa Abbasid Caliphate, terutama ketika pusat pemerintahan Islam berada di Baghdad. Pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dunia Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan. Banyak karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab melalui lembaga terkenal bernama House of Wisdom. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Aristotle dan Plato mulai dikenal luas oleh para cendekiawan Muslim. Masuknya filsafat Yunani membawa pengaruh besar. Para ulama dan ilmuwan Muslim mulai berdiskusi tentang hakikat Tuhan, kebebasan manusia, takdir, dan sifat-sifat Allah. Sebagian ulama melihat penggunaan akal sebagai alat penting untuk memahami agama lebih dalam. Namun, sebagian lain khawatir bahwa filsafat justru dapat menggeser kedudukan wahyu. Dari perdebatan inilah lahir sebuah kelompok teologi yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, Mu'tazilah. Kelompok ini dikenal sebagai pelopor rasionalisme dalam Islam. Mereka meyakini bahwa akal adalah anugerah besar dari Allah, sehingga harus digunakan secara maksimal untuk memahami ajaran agama. Kaum Mu'tazilah memiliki beberapa prinsip utama. Mereka menekankan keesaan Allah secara mutlak, sehingga menolak segala bentuk pemahaman yang dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk.
Mereka juga sangat menjunjung keadilan Allah, sehingga berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Menurut mereka, jika manusia tidak bebas memilih, maka tidak adil bila Allah menghukumnya. Salah satu isu paling kontroversial yang mereka angkat adalah tentang Al-Quran. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, artinya diciptakan oleh Allah dan bukan kodim atau azali bersamanya. Bagi mereka, jika Al-Quran dianggap kodim, maka akan ada sesuatu selain Allah yang juga kekal, dan itu dianggap mengganggu konsep tauhid. Pandangan ini menimbulkan gelombang penolakan besar dari banyak ulama. Mayoritas Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak diciptakan. Perbedaan ini bukan sekedar debat akademik, tetapi menyentuh inti akidah. Situasi menjadi semakin panas ketika beberapa khalifah Abbasiyah, terutama Al-Ma'mun, mendukung pemikiran Mu'tazilah. Pada tahun 833 Masehi, ia memulai sebuah kebijakan yang dikenal sebagai mihnah atau ujian akidah. Para ulama dipaksa menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang menolak akan dihukum. Disinilah muncul sosok besar yang kelak akan menjadi simbol keteguhan Ahlus Sunnah, Ahmad ibnu Hanbal. Ia menolak tunduk pada tekanan negara. Meski dipenjara, dicambuk dan disiksa, Ahmad bin Hanbal tetap berkata, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Keteguhannya membuat banyak umat Islam kembali berpihak kepada pemahaman tradisional. Akhirnya, setelah beberapa dekade, kebijakan mihnah dihentikan. Pengaruh Mu'tazilah mulai melemah dan posisi Ahlus Sunnah kembali menguat. Namun peristiwa ini meninggalkan pelajaran besar dalam sejarah Islam bahwa perpecahan tidak selalu lahir dari politik atau perang, tetapi juga dari cara manusia memahami hubungan antara akal dan wahyu. Sejak saat itu, umat Islam semakin sadar bahwa akal memang penting, tetapi ia harus berjalan bersama wahyu, bukan menggantikannya. Dari perdebatan inilah lahir fondasi ilmu kalam, filsafat Islam, dan tradisi intelektual besar yang terus berkembang hingga hari ini. Namun pertarungan belum selesai, karena setelah Mu'tazilah akan muncul tokoh-tokoh yang berusaha menjembatani akal dan wahyu dalam sebuah jalan tengah yang baru. Bab 10. Reaksi terhadap rasionalisme ketika Ahlus Sunnah menegaskan kembali wahyu. Munculnya Mu'tazilah dengan gagasan rasionalnya telah mengguncangkan dunia Islam. Untuk pertama kalinya, perdebatan besar bukan lagi soal siapa yang memimpin umat, melainkan bagaimana memahami Tuhan, wahyu, dan agama itu sendiri. Di satu sisi, kaum Mu'tazilah mengangkat akal sebagai alat utama memahami agama. Di sisi lain, banyak ulama merasa bahwa pendekatan itu telah melampaui batas, karena menempatkan akal manusia terlalu tinggi di atas wahyu Allah. Di tengah suasana itu, muncullah seorang ulama besar dari Baghdad bernama Ahmad ibnu Hanbal. Ia dikenal sebagai ahli hadis, faqih, dan sosok yang sangat teguh dalam mempertahankan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Bagi Ahmad bin Hanbal, agama tidak boleh dibangun hanya di atas logika manusia. Akal memang penting, tetapi ia harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Puncak ujian datang ketika Khalifah Al-Ma'mun menerapkan mihnah, yaitu ujian akidah yang memaksa para ulama menerima doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Banyak ulama menyerah karena takut terhadap kekuasaan, namun Ahmad bin Hanbal menolak. Ia dipanggil ke istana, diinterogasi, dipenjara, bahkan dicambuk dengan keras di depan umum. Tubuhnya terluka, tetapi imannya tidak goyah. Berkali-kali ia ditanya, apakah Al-Quran adalah makhluk? Dan berkali-kali ia menjawab dengan tegas, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Keteguhan ini membuat namanya dikenang sebagai simbol keberanian dalam mempertahankan akidah. Sikap Ahmad bin Hanbal menyentuh hati banyak orang. Rakyat mulai melihat bahwa ada ulama yang rela menderita demi mempertahankan kebenaran. Perlahan, simpati umat beralih dari Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah. Akhirnya, ketika kekuasaan berganti, kebijakan mihnah dihentikan dan tekanan terhadap para ulama berakhir. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Setelah konflik panjang antara akal dan wahyu, sebagian ulama mulai mencari jalan tengah.
Mereka ingin mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, tetapi tetap menggunakan akal sebagai alat untuk membela dan menjelaskannya. Dari sinilah lahir tokoh penting bernama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Menariknya, Al-Asy'ari dahulu adalah bagian dari Mu'tazilah selama puluhan tahun. Namun setelah melalui perjalanan intelektual panjang, ia meninggalkan Mu'tazilah dan kembali kepada Ahlus Sunnah. Ia kemudian merumuskan pendekatan baru. Wahyu tetap menjadi sumber utama, tetapi akal dapat digunakan untuk menjelaskan dan mempertahankannya. Di waktu yang hampir bersamaan, di wilayah Samarkand, muncul pula Abu Mansur Al-Maturidi yang mengembangkan pendekatan serupa. Dari dua tokoh inilah lahir dua fondasi teologi besar Ahlus Sunnah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang hingga kini menjadi arus utama akidah Sunni di banyak wilayah dunia Islam. Dengan lahirnya pendekatan ini, Ahlus Sunnah berhasil menjawab tantangan zamannya. Mereka tidak menolak akal, tetapi menempatkannya secara proporsional. Akal menjadi pelayan wahyu, bukan penguasa atas wahyu. Inilah jalan tengah yang kemudian menjadi kekuatan besar dalam tradisi Islam. Babak ini mengajarkan satu hal penting, bahwa dalam sejarah Islam, perpecahan kadang lahir bukan karena niat buruk, tetapi karena perbedaan cara memahami agama. Namun ketika wahyu dijaga dan akal ditempatkan pada tempatnya, umat dapat menemukan kembali keseimbangannya. Setelah persoalan akidah mulai menemukan bentuknya, umat Islam memasuki babak baru, yaitu perbedaan dalam hukum dan ibadah. Dari sanalah lahir madhab-madhab fikih besar yang masih diikuti umat Islam hingga hari ini. Bab 11. Lahirnya mazhab fikih, perbedaan yang tidak memecah umat. Setelah umat Islam melewati masa-masa penuh gejolak, mulai dari konflik politik, perang saudara, hingga perdebatan besar dalam akidah, muncul satu babak baru dalam sejarah Islam, yaitu perbedaan dalam hukum dan praktik ibadah, atau yang dikenal sebagai fikih. Namun berbeda dengan konflik sebelumnya, perbedaan kali ini justru menjadi bukti kekayaan ilmu dalam Islam, bukan sumber perpecahan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, setiap persoalan hukum langsung ditanyakan kepada beliau. Jika para sahabat berselisih tentang suatu masalah, Rasulullah SAW segera memberi jawaban berdasarkan wahyu atau ijtihad beliau. Tetapi setelah wafatnya Nabi, umat Islam terus berkembang. Wilayah Islam meluas dari Jazirah Arab hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Muncullah persoalan-persoalan baru yang tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Disinilah para ulama mulai melakukan ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, ijma, dan qiyas. Karena metode dan lingkungan mereka berbeda, hasil ijtihad pun kadang berbeda, namun perbedaan ini dipahami sebagai rahmat, bukan ancaman. Dari proses panjang itulah lahirlah 4 mazhab fikih besar dalam tradisi Sunni Islam. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah di Kufah. Abu Hanifah dikenal sangat kuat dalam penggunaan qiyas atau analogi hukum. Ia hidup di kota besar yang penuh persoalan baru, sehingga pendekatannya sangat rasional dan sistematis. Mazhab Hanafi kemudian berkembang luas di wilayah Turki, Asia Tengah, India, hingga sebagian Timur Tengah. Mazhab kedua adalah mazhab Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik sangat menekankan tradisi penduduk Madinah karena menurutnya mereka adalah pewaris langsung kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ia menganggap praktik masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber penting dalam memahami sunnah. Mazhab Maliki kemudian berkembang di Afrika Utara dan Andalusia. Mazhab ketiga adalah mazhab Asy-Syafi'i, seorang murid Imam Malik yang juga belajar dari murid-murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i berusaha menjembatani dua pendekatan besar sebelumnya, tradisi hadis dan logika qiyas, dengan menyusun metodologi usul fikih yang sistematis. Karyanya Ar-Risalah menjadi fondasi ilmu usul fikih hingga hari ini. Mazhab Syafi'i kemudian berkembang di Mesir, Yaman, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mazhab keempat adalah mazhab Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Imam Ahmad sangat menekankan hadis dan sangat berhati-hati dalam menggunakan akal atau qiyas jika tidak diperlukan. Karena itu, mazhab Hambali dikenal sangat tekstual dan kuat berpegang pada nas. Mazhab ini berkembang terutama di Jazirah Arab.
Meskipun keempat imam ini berbeda pendapat dalam banyak persoalan, misalnya cara mengangkat tangan saat salat, jumlah takbir dalam salat Id, atau detail-detail ibadah lainnya, mereka saling menghormati, tidak ada saling mengkafirkan. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata tentang Abu Hanifah, semua manusia dalam fikih adalah murid Abu Hanifah. Ini menunjukkan adab ilmiah yang luar biasa. Para imam mazhab memahami bahwa perbedaan dalam cabang hukum adalah hal yang wajar. Selama dasar utamanya tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka perbedaan itu tidak merusak persatuan umat. Justru ia memberi keluasan dan kemudahan bagi Muslim di berbagai tempat dan zaman. Namun sayangnya, pada masa-masa berikutnya sebagian pengikut mazhab menjadi fanatik. Ada yang merasa mazhabnya paling benar dan merendahkan mazhab lain, padahal para imam sendiri tidak pernah mengajarkan fanatisme seperti itu. Mereka selalu berkata, jika hadis sahih, maka itulah mazhabku. Lahirnya mazhab fikih mengajarkan satu pelajaran penting, tidak semua perbedaan adalah perpecahan. Dalam Islam ada ruang untuk ijtihad, ruang untuk perbedaan, dan ruang untuk toleransi. Selama umat menjaga adab dan tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Namun, di balik semua itu, satu hadis Nabi terus menjadi bahan renungan umat, hadis tentang 73 golongan. Apakah hadis itu benar? Apa maknanya? Dan mengapa Rasulullah menyampaikan peringatan tersebut? Itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Bab 12, Hadis 73 golongan, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Di tengah perjalanan panjang sejarah Islam, dari masa persatuan di bawah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu konflik politik, perang saudara, lahirnya berbagai sekte, hingga berkembangnya mazhab-mazhab besar. Ada satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus menjadi bahan renungan umat Islam selama berabad-abad. Sabda itu adalah hadis tentang 73 golongan. Dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis seperti Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat-umat sebelum Islam telah terpecah. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani menjadi 72 golongan, dan umat Islam kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa 72 golongan berada dalam kesesatan dan satu golongan berada di jalan keselamatan. Hadis ini sejak dahulu menjadi perhatian besar para ulama. Sebagian bertanya, apakah angka 73 harus dipahami secara harfiah? Apakah benar harus ada tepat 73 kelompok? Ataukah angka itu adalah simbol bahwa umat Islam akan mengalami banyak perpecahan? Para ulama berbeda pandangan dalam detailnya, tetapi mayoritas sepakat bahwa inti hadis ini adalah peringatan, bukan sekedar hitungan angka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami tabiat manusia. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun untuk meluruskan setiap perselisihan secara langsung. Akan ada perbedaan tafsir, perbedaan kepentingan, bahkan perbedaan ambisi. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya sejak awal, jangan heran jika perpecahan datang, tetapi berhati-hatilah agar tidak tersesat di dalamnya. Ketika para sahabat mendengar hadis itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Dalam salah satu riwayat, Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi konsep Sunni Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman generasi awal Islam. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa hadis ini bukan alat untuk saling mengkafirkan. Sayangnya sepanjang sejarah, banyak kelompok menggunakan hadis 73 golongan untuk mengklaim bahwa merekalah satu-satunya kelompok selamat, lalu menyesatkan semua yang lain. Padahal semangat hadis ini justru sebaliknya. Ia mengajak umat untuk introspeksi, bukan merasa paling suci. Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa yang dimaksud golongan selamat bukanlah nama organisasi atau label tertentu, melainkan siapa saja yang berusaha istiqomah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Artinya, keselamatan bukan milik satu nama kelompok, tetapi milik siapapun yang menjaga kemurnian iman dan amalnya. Sepanjang sejarah, umat Islam memang melahirkan banyak kelompok, Khawarij, Syiah Islam, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan banyak lagi.
Sebagian lahir karena persoalan politik, sebagian karena tafsir akidah, sebagian lagi karena pendekatan hukum. Tetapi tidak semua perbedaan itu otomatis menjadikan seseorang keluar dari Islam. Para ulama besar selalu berhati-hati dalam memberi label sesat atau kafir. Pesan terpenting dari hadis 73 golongan adalah, tetaplah berpegang pada dua warisan Nabi, sebagaimana sabda beliau dalam hadis lain, Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah dan sunnahku. Dua warisan inilah yang menjadi kompas umat Islam di tengah banyaknya perbedaan. Maka ketika kita mendengar hadis tentang 73 golongan, jangan terburu-buru menunjuk siapa yang salah. Pertanyaan pertama justru harus diarahkan kepada diri sendiri. Apakah aku sudah benar-benar mengikuti Rasulullah? Apakah akhlakku mencerminkan sunnah beliau? Apakah aku menjaga persatuan atau justru menambah luka perpecahan? Karena pada akhirnya, hadis ini bukan ancaman untuk ditakuti, tetapi cahaya peringatan agar umat Islam selalu kembali kepada sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, meski peringatan sudah jelas, sejarah membuktikan bahwa politik seringkali membuat perpecahan semakin dalam. Dan itulah bab berikutnya, ketika agama dan kekuasaan mulai bercampur. Bab 13. Politik memperparah perpecahan ketika kekuasaan dan agama bercampur. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi banyak ujian, persoalan kepemimpinan, perang saudara, munculnya berbagai golongan, hingga perdebatan akidah. Namun ada satu faktor yang berkali-kali memperdalam luka perpecahan itu, politik dan perebutan kekuasaan. Ketika agama dan kekuasaan mulai bercampur, perbedaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan ilmu sering berubah menjadi konflik berkepanjangan. Babak besar pertama dimulai setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah era Rashidun Caliphate, masa Khulafaur Rashidin yang selama ini dianggap sebagai masa kepemimpinan ideal setelah Rasulullah SAW. Setelah itu, kekuasaan berpindah ke tangan Muawiyah I yang mendirikan Umayyad Caliphate dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Perubahan ini sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, sistem kepemimpinan berubah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun. Muawiyah kemudian menunjuk putranya Yazid I sebagai penerus. Keputusan ini ditolak oleh banyak tokoh Muslim karena dianggap menyimpang dari tradisi sebelumnya. Dari sinilah muncul gelombang ketidakpuasan yang akhirnya melahirkan tragedi Karbala, peristiwa yang memperdalam jurang antara Sunni dan Syiah. Pada masa dinasti Umayyad, politik identitas semakin kuat. Dukungan kepada keluarga Nabi sering dipandang sebagai ancaman politik. Sebaliknya, loyalitas kepada penguasa menjadi ukuran kesetiaan. Banyak kelompok yang sebenarnya lahir dari persoalan agama justru diperlakukan sebagai ancaman negara. Akibatnya, perbedaan teologis berubah menjadi konflik politik. Ketika Abbasiyad Caliphate menggulingkan Umayyad pada tahun 750 Masehi, banyak orang berharap keadaan membaik. Abbasiyah mengklaim diri lebih dekat kepada keluarga Rasulullah dan menjanjikan keadilan baru. Pusat kekuasaan dipindahkan ke Baghdad dan peradaban Islam memasuki masa keemasan ilmu pengetahuan. Namun, ternyata politik tetap memainkan peran besar dalam perpecahan. Pada masa Abbasiyad, para khalifah mulai ikut campur dalam urusan akidah. Ketika Khalifah Al-Ma'mun mendukung Mu'tazilah, paham itu menjadi ideologi resmi negara. Mereka yang berbeda dipaksa tunduk melalui mihnah. Ini membuktikan bahwa kekuasaan politik dapat mengubah perdebatan ilmiah menjadi tekanan ideologis. Di wilayah lain, muncul pula kerajaan-kerajaan Islam independen yang membawa identitas mazhab masing-masing. Fatimid Caliphate di Mesir membawa pengaruh Syiah Ismailiyah. Dinasti-dinasti di Persia memperkuat tradisi Syiah, sementara wilayah lain tetap berpegang pada tradisi Sunni. Akibatnya, peta dunia Islam tidak lagi hanya dibagi berdasarkan wilayah, tetapi juga berdasarkan identitas mazhab dan politik. Di abad-abad berikutnya, pertarungan antara Safavid Dynasty di Persia dan Ottoman Empire di Turki memperlihatkan bagaimana identitas Sunni dan Syiah semakin melekat pada kekuasaan negara. Persaingan dua imperium besar ini tidak hanya soal wilayah, tetapi juga soal legitimasi keagamaan.
Perbedaan mazhab yang sebelumnya bersifat teologis berubah menjadi identitas geopolitik. Disinilah kita belajar bahwa banyak perpecahan dalam Islam bukan murni lahir dari ajaran agama, tetapi diperparah oleh ambisi manusia. Agama sering dijadikan simbol, sementara yang diperjuangkan sebenarnya adalah kekuasaan. Nama Allah dibawa ke medan konflik, padahal agar masalahnya adalah politik. Namun di tengah semua itu, selalu ada ulama-ulama yang mengingatkan umat agar tidak menjadikan politik sebagai ukuran kebenaran. Mereka mengajarkan bahwa kekuasaan datang dan pergi, tetapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tetap abadi sebagai panduan. Sejarah panjang ini memberi pelajaran penting. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan, perpecahan mudah tumbuh. Tetapi ketika agama dijadikan cahaya petunjuk, umat bisa kembali menemukan persatuan. Sayangnya, tantangan perpecahan tidak berhenti di masa lalu. Di zaman modern, bentuknya justru menjadi lebih kompleks dengan hadirnya ideologi baru, media baru, dan cara baru umat Islam saling berhadapan. Bab 14. Perpecahan di era modern, ketika umat Islam diuji oleh ideologi baru. Memasuki abad ke-19 dan ke-20, dunia Islam menghadapi tantangan yang sangat berbeda dari masa sebelumnya. Jika dahulu perpecahan banyak dipicu oleh persoalan kepemimpinan, perang saudara, atau perdebatan akidah, maka di era modern umat Islam menghadapi gelombang ideologi baru yang datang dari luar maupun dari dalam. Kolonialisme, nasionalisme, modernisme, hingga ekstremisme menjadi ujian baru yang kembali menguji persatuan umat. Ketika banyak wilayah Muslim jatuh ke tangan penjajah Eropa, seperti India oleh Inggris, Aljazair oleh Prancis, dan Indonesia oleh Belanda, umat Islam mulai kehilangan kekuatan politiknya. Kekhalifahan yang dulu menjadi simbol persatuan perlahan melemah. Hingga akhirnya, Ottoman Empire runtuh pada tahun 1924. Bagi banyak Muslim, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah adalah simbol berakhirnya satu era besar dalam sejarah Islam. Setelah itu, dunia Islam terpecah menjadi banyak negara bangsa. Muncullah identitas baru, nasionalisme. Seorang Muslim kini bukan hanya Muslim, tetapi juga orang Mesir, Turki, Pakistan, atau Indonesia. Nasionalisme membantu perjuangan kemerdekaan, tetapi di sisi lain juga melemahkan gagasan persatuan global umat Islam atau ummah. Di saat yang sama muncul gerakan pembaharuan Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamal Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sambil membuka diri terhadap ilmu pengetahuan modern. Mereka ingin Islam bangkit kembali melalui pendidikan dan reformasi. Namun tidak semua gerakan modern mengambil jalan yang sama. Sebagian kelompok memilih pendekatan yang sangat literal terhadap agama. Di Jazirah Arab muncul gerakan reformasi yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahab yang menyerukan pemurnian tauhid dan penolakan terhadap praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Gerakan ini memberi pengaruh besar di Saudi Arabia dan kemudian ke berbagai belahan dunia Islam. Di sisi lain, abad ke-20 juga melahirkan gerakan politik Islam seperti Muslim Brotherhood di Mesir dan Jamaat-e-Islami di Asia Selatan. Mereka berusaha menjawab pertanyaan besar, bagaimana Islam diterapkan dalam negara modern? Apakah Islam hanya agama pribadi atau juga sistem politik? Perdebatan ini terus berlangsung hingga hari ini. Sayangnya, sebagian kelompok membawa gagasan itu ke arah yang ekstrim. Muncullah kelompok-kelompok radikal yang menggunakan kekerasan atas nama agama. Organisasi seperti Al-Qaeda dan Islamic State muncul dengan klaim ingin menegakkan Islam, tetapi justru merusak citra Islam di mata dunia. Mereka menghidupkan kembali pola lama seperti Khawarij, mudah mengkafirkan, mudah menumpahkan darah, dan menganggap diri paling benar. Selain itu, era digital membawa tantangan baru. Dengan hadirnya media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, setiap orang dapat berbicara tentang agama tanpa batas.
Ini memberi manfaat besar bagi dakwah, tetapi juga membuka ruang luas bagi fitnah, hoaks, dan perdebatan tanpa adab. Perbedaan yang dahulu hanya terjadi di ruang ulama, kini tersebar ke jutaan orang dalam hitungan detik. Akibatnya, umat Islam modern menghadapi bentuk perpecahan yang lebih rumit. Bukan hanya Sunni dan Syiah, tetapi juga konservatif dan liberal, tradisional dan reformis, nasionalis dan transnasional, moderat dan ekstrim. Kadang perbedaan itu bukan lagi soal dalil, tetapi soal identitas dan kepentingan. Namun di balik semua itu, satu hal tetap sama sejak zaman Rasulullah SAW, solusi perpecahan tidak pernah berubah. Ia tetap kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, ilmu yang benar, dan akhlak dalam berbeda pendapat. Di era modern ini, tantangan terbesar umat Islam bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi menjaga agar tidak saling menghancurkan dari dalam. Dan disinilah pertanyaan terakhir muncul. Setelah semua perpecahan ini, adakah harapan bagi persatuan umat Islam? Itu akan menjadi penutup kisah kita. Bab 15. Harapan Persatuan. Jalan pulang umat Islam. Setelah menelusuri perjalanan panjang sejarah Islam dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, perdebatan tentang kepemimpinan, lahirnya Syiah Islam dan Sunni Islam, munculnya Khawarij, perdebatan akidah, lahirnya mazhab-mazhab fikih, hingga tantangan modern, kita sampai pada satu pertanyaan besar. Apakah umat Islam masih bisa bersatu? Jawabannya, ya, bisa. Tetapi persatuan itu tidak lahir dari menyeragamkan semua perbedaan. Persatuan lahir dari memahami cara hidup bersama dalam perbedaan. Sejarah telah mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan umat. Bahkan sejak generasi sahabat, perbedaan pendapat sudah ada. Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib pernah berbeda pandangan dalam banyak persoalan. Tetapi mereka tidak membiarkan perbedaan itu menghancurkan ukhuwah. Mereka tetap saling menghormati, tetap menjaga adab, dan tetap meletakkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Inilah pelajaran pertama. Perbedaan tidak selalu berarti perpecahan. Dalam Islam, ada ruang untuk ijtihad, ada ruang untuk variasi pendapat, dan ada ruang untuk toleransi. Yang berbahaya bukan perbedaannya, tetapi ketika perbedaan berubah menjadi kebencian. Pelajaran kedua adalah pentingnya kembali kepada dua warisan utama Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang sejarah, setiap kali umat Islam menjauh dari dua sumber ini, mereka mudah terseret oleh hawa nafsu, fanatisme, dan kepentingan dunia. Tetapi ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan hati yang jujur, jalan keluar selalu terbuka. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Namun sabda itu bukan untuk membuat umat putus asa. Itu adalah peringatan agar umat selalu waspada dan terus memperbaiki diri. Nabi tidak memerintahkan umat untuk sibuk menghitung siapa yang sesat. Beliau justru mengajarkan agar setiap muslim bertanya, apakah aku sudah mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku? Pelajaran ketiga adalah pentingnya akhlak dalam berbeda pendapat. Hari ini, banyak konflik di dunia Islam bukan lagi karena kurangnya dalil, tetapi karena kurangnya adab. Orang mudah menyalahkan, mudah menyesatkan, bahkan mudah membenci. Padahal para ulama besar dahulu, seperti Al-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, dan Ahmad ibn Hambal, berbeda pendapat dengan sangat tajam, tetapi tetap saling menghormati. Pelajaran keempat adalah menyadari bahwa musuh terbesar umat kadang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ego, fanatisme kelompok, dan rasa merasa paling benar.
Ketika seseorang merasa hanya kelompoknya yang benar, maka pintu dialog tertutup. Dari sinilah sejarah kelam seperti Khawarij pernah lahir, dan sejarah itu tidak boleh terulang. Hari ini, umat Islam berjumlah lebih dari 1 miliar manusia, tersebar dari Indonesia hingga Maroko, dari Turki hingga Nigeria. Mereka berbeda bahasa, budaya, mazhab, dan tradisi. Tetapi mereka memiliki satu kiblat yang sama, Ka'bah. Mereka membaca kitab yang sama, Al-Quran. Mereka mencintai Nabi yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan terbesar umat Islam, bahwa apapun perbedaannya, mereka tetap dipersatukan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin umat Islam tidak akan pernah sepenuhnya seragam. Itu memang bukan tujuan Islam. Tujuannya adalah bersatu dalam pokok, toleran dalam cabang, dan berakhlak dalam perbedaan. Maka kisah 73 golongan bukanlah kisah tentang siapa yang harus kita benci. Ia adalah kisah tentang bagaimana umat ini diuji sepanjang sejarah, dan bagaimana setiap generasi diberi pilihan, apakah ingin menambah luka perpecahan atau menjadi bagian dari penyembuhan. Dan mungkin persatuan umat Islam tidak dimulai dari konferensi besar atau keputusan politik. Ia dimulai dari hal yang sederhana. Ketika satu muslim berhenti membenci muslim lainnya, lalu memilih kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan kasih sayang Rasulullah.